Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada video ini kita akan belajar mengenai penggunaan rumus. Kalau kemarin di video sebelumnya telah kita pelajari mengenai cara menginput data atau menuliskan data di Excel. Sekarang kita akan belajar menggunakan rumus. Dan contoh data yang kita gunakan di sini ialah contoh data penjualan. Di mana di sini ada nama barang, unit, harga satuan, dan total. Dan untuk sampel datanya, nah, silakan teman-teman ambil filenya di link yang ada di description. Silakan di-download, lalu kita rapikan bersama-sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Contoh misalnya di sini kita ingin membuat dia tengah. Jadi kita bisa blok sampai sini, kemudian kita klik Merge and Center. Begitupun dengan periode Maret, kita blok lagi, klik tahan, atau bisa dengan menekan tombol Shift, tahan, lalu kita klik di tempat di mana kita ingin blok. Jadi misalnya di F, kita klik, maka terblok sampai di F. Jika kita klik di sini, maka sampai di G. Begitupun jika kita ingin klik di bawah sini, selama masih menekan tombol Shift, nah maka dia akan terblok. Ya, jadi kita kembalikan saja ini, lalu kita klik Merge and Center. Kemudian kita blok lagi keduanya, lalu kita tebalkan. Begitupun dengan yang ini, kita klik tahan, kita blok, lalu kita tebalkan. Kemudian di sini kita rapikan, klik 2 kali, ini kita geser saja. Begitupun dengan unit, kemudian harga, total, kita samakan aja ya nilainya. Jadi ini total harga satuan lebarnya 14,86. Total pun kita kasih sama juga 14,86. Oke, begitupun dengan diskon, ini diskon, lalu bayar. Oke. Setelah itu ini kita klik di sini, lalu kita lebarkan, kita turunkan aja ke bawah. 24 tingginya, kemudian ini kita blok. Kemudian kita pilih ini, middle align, dan kita pilih center. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat bordernya. Lalu kita klik number atau kita klik Ctrl 1, kita pilih border, dan kita buat inside semua. Oops. Kita klik ini ya. Atau bisa juga kita kliknya di sini. Kemarin kan kita latihan menggunakan number. Nah, di sini ada short linknya, jadi kita bisa pilih ini, border. Lalu kita pilih tipe yang mana yang ingin kita gunakan. Kita pilih sini aja, all border. Lalu untuk bagian atas, kita blok saja di sini, kemudian kita pilih stylenya. Kita pilih ini, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya harga satuan. Nah, harga satuan di sini kita berikan contoh misalnya flash disk 120.000. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau kita ingin menuliskan 120.000 ini dalam bentuk format uang. Nah, itu bisa kita gunakan pada ribbon ini, fungsi ini, number format. Kita bisa lihat di sini ada accounting, ada currency. Nah, kita bisa gunakan yang mana? Kita pilihin aja currency, nah 120.000. Atau kita pilih yang accounting. Begitupun untuk yang kolom lainnya. Kolom lainnya kita bisa format. Ini misalnya kita format, kita blok semua, lalu kita pilih accounting. Nah, selanjutnya kita isi. Misalnya keyboard, harga satuannya 50.000. Kemudian mousepad 10.000. Speaker 150.000. Fan laptop contohnya misalnya 70.000. Untuk total tentunya kita tidak bisa mengisi atau kita menghitung secara manual.
kita gunakan rumus yang disediakan oleh Excel. Penggunaan rumus di Excel, kita mulai dengan sama dengan. Lalu, kita klik unitnya. Jadi terserah ya, mau klik harga satuannya dulu, atau unitnya dulu, nah itu boleh. Kemudian kita kali dengan harga satuan. Jadi kita bisa lihat di sini, C5 artinya kolom C baris kelima yang di blok. Kemudian dikali dengan D5, yaitu kolom D baris kelima. Jika kita rasa rumus kita sudah benar, lalu kita enter. Dan rumus ini hanya bisa digunakan tentunya oleh bilangan atau number. Lalu kenapa bisa mengkalikan 10 dikali dengan Rp 120 ini? Ini yang terlihat memang tulisan Rp. Tapi nilainya yang kita bisa lihat di sini adalah 120.000. Adapun Rp hanya berupa format tampilan. Jadi seandainya jika kita matikan di sini general, kemudian kita tulis manual di sini, misalnya Rp, kita enter, maka tentunya akan error. Value. Nilainya salah. Kenapa? Karena 10 dikalikan dengan teks seperti ini, tidak bisa, tidak jalan. Akan menyebabkan error. Oke, jadi ya kita kembalikan saja. Kita Ctrl Z atau klik undo. Ini kemudian kita kembalikan formatnya, accounting. Kemudian untuk menghitung yang sisanya, nah ini sangat gampang, kita tinggal klik 2 kali di sini. Oke, sudah. Berikutnya untuk diskon. Ya, diskon di sini ya kita samakan aja, kita bisa copy ke bawah semua 5%. Selanjutnya untuk bayar, untuk kolom bayar, berarti rumus yang harus kita gunakan ialah total dikurangi dengan diskon, ya kan? Dan diskon tersebut didapat dari 5% dari 1.200.000. Oke, jadi rumusnya seperti ini, kita bisa klik, lalu kita buat sama dengan total dikurangi, lalu kita buka kurung, dikurangi dengan total dikali 5%. Oke, begitu ya, kita enter. Yap, maka pembayaran yang harus dibayar adalah 1.140.000. Nah, diskonnya berapa? Kita bisa cek di sini. Kita klik sama dengan. Kita klik ini 1.200.000 dikali dengan 5%. Maka hasilnya adalah 60.000. Jadi diskonnya 5% dari 1.200.000 adalah 60.000. Jadi yang dibayar adalah 1.200.000 dikurangi 60.000 sama dengan 1.140.000. Oke, setelah itu kita bisa klik 2 kali di sini. Maka kita sudah mendapatkan semua pembayaran. Lalu misalnya kita ingin menambahkan total. Jadi di sini kita tulis total. Ini kita blok saja, merge and center. Nah, untuk total di sini, ya kita bisa gunakan langsung auto zoom. Fungsi ini otomatis akan menjumlahkan semua kolom yang ada di atasnya. Nah, kita bisa klik. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalaupun kita mau tulis manual, bisa saja. Jadi kita buat saja nih sama dengan zoom, kemudian kita blok. Jadi bebas, kita mau blok dari sini ke sini juga bisa. Tapi baiknya kita blok dari atas ke bawah. Lalu kita tutup, kemudian kita enter. Oke, begitupun untuk yang bayar. Ya, walaupun ini kita bisa juga copy ke sebelah, totalnya berapa ke sini. Tapi karena harga satuan, ini kan tidak bisa kita total. Jadi ini kita delete saja. Lalu ini kita jumlahkan lagi. Kita enter. Ya, jadi yang didapatkan adalah pembayaran 4.987.500. Selanjutnya bisa kita rapikan, kita blok di sini. Ada banyak sekali formula atau rumus yang disediakan oleh Excel. Di sini bisa kita lihat fungsi matematika dan trigonometri, ya. Fungsi date and time, text, fungsi logika, if and else, dan lain sebagainya.
Bisa juga jika kita ingin mengetahui nilai atau pembayaran yang paling besar, kita bisa lihat di sini. Kita bisa buat di sini sama dengan nilai maksimum, lalu kita blok nilainya sampai sini saja, kemudian kita tutup. Nah, maka akan menghasilkan nilai yang paling besar. Nah, tentunya di sini adalah Fun Laptop ya, 1.995.000. Kita enter. Oke, begitupun dengan nilai minimum. Kita bisa buat di sini yaitu min. Lalu kita blok datanya dan kita akan dapati 190.000. Kita enter, ya. Nah, tujuan dari pemberian nilai seperti ini adalah memudahkan kita manakala data kita berubah suatu waktu. Nah, misalnya di 10.000 ini mousepad. Kita rubah nih. Ternyata mousepadnya tuh salah input, bukan 10.000 tapi kita misalkan 20.000. Maka otomatis semua ini akan berubah. Yang terkait dengan mousepad juga otomatis penjumlahan totalnya. Dan adapun mungkin nilai minimum. Kita enter. Oke, jadi inilah kegunaan dari pengelolaan data di Excel. Dengan menggunakan rumus, maka pekerjaan kita jadi lebih mudah dan tentunya jadi lebih akurat. Ya, demikian penggunaan rumus di Excel dengan contoh kasus yang masih sederhana. Silakan teman-teman latihan dengan contoh kasus yang lebih kompleks mungkin agar bisa lebih memahami penggunaan rumus di Excel. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.